di hari Sabtunya. Kenapa ganti hari? Karena ya namanya spesial kan harus beda ya dari yang lain-lainnya. Nah, jadi hari ini spesial kenapa? Karena kita ada mau presentasi perdana tentang Sensei Suru. Sensei Suru itu apa? Sensei Suru itu salah satu produk EFC yang terbaru sih yang akan launching sebentar lagi. Itu serum untuk kulit. Oke, kita kan hari ini akan ada presentasi perdana tentang Sensei Suru. Nah, kita ini ada kerjasama sama salah satu klinik health and beauty di Jakarta. Salah satu klinik tertua dan terbaik di Jakarta sih kayaknya. Klinik ini adalah Mailingly Health and Beauty Center. Jadi klinik ini kalau kalian mungkin teman-teman yang biasanya daerahnya di Jakarta, kayak saya sendiri di Jakarta, ini ada di Pasar Baru, Mangga Besar ya, ada di sekitaran daerah Mangga Besar. Jadi ini ada klinik kecantikan untuk kita yang masih mau cantik sama mau ganteng sih sebenarnya. Nah, jadi klinik ini nih mirip-mirip sama EFC. Kenapa mirip-mirip? Karena klinik ini udah turun-temurun, udah hampir tiga generasi ya kayaknya. Jadi kalau EFC ini kita kemarin itu booming ulang tahun yang ke 51 tahun. Lah ini juga, klinik ini pertama berdiri itu di tahun 1965 teman-teman. Jadi generasi pertamanya aja 1965. Sampai hari ini masih ada, udah 3 generasi diturunin. Ya itu udah kebayang, maksudnya udah bisnis yang diturunkan kayak begitu, kita mirip lah sama EFC, udah tua juga gitu kan bisnisnya. Nah, khusus hari ini kita ada salah satu tim dari Mailingly Health and Beauty Center yang bakal bantuin kita jelasin sedikit tentang Sensei Suru ini apa aja sih? Apa sih, dibikin dari apa sih? Sensei Suru ini bisa buat apa aja sih? Nah, beliau ini akan membantu kita mungkin ngejelasin sedikit tentang ya manfaatnya seperti apa, mungkin nanti ada yang mau tanya ini bisa untuk diaplikasikannya seperti apa, apakah mungkin sama kayak serum normal atau apa nanti akan dijelasin, akan dikupas secara lanjut sama dokternya langsung. Nah, ini hari malam ini saya mau kenalin, ini udah hadir bareng kita Dr. Beatrix. Nah, Dr. Beatrix, selamat malam, Dok. Selamat malam semua teman-teman. Nah, jadi teman-teman, Dr. Beatrix ini salah satu dari tim dari klinik Mailingly ya, Dok ya. Ya. Mungkin boleh diceritain lagi, Dok. Tadi kan saya udah seenggaknya ada kasih gambaran nih. Mungkin kan saya nggak tahu yang lebih dalamnya lagi seperti apa. Mungkin dokter bisa cerita sedikit tentang Mailingly itu seperti apa mungkin kalau ini. Salam kenal, saya Dr. Beatrix ini, dan terima kasih untuk AFC udah percayain saya bahwa perdananya di Suru. Terus Mailingly sendiri kita dari 95, saya generasi ketiga, dan kita bergerak di health and safety. Maka kita pertama bergabung pada saat ada SOP, uji. Nah itu sangat membantu pasien-pasien di bidang health, karena kita bergerak di health. Dan setelah itu pas ada Suru ini, klinik kami diminta untuk dari Sensei Suru dan kepercayaan AFC untuk kami bisa menjelaskan di sini. Saya juga sudah tes untuk Sensei Suru ke pasien saya. Kita udah tes dan hasilnya sangat bagus. Jadi karena klinik kami dari 1965, kami selalu mau membawa produk-produk berdasarkan apa yang sudah kami tes secara langsung. Ini bukan hanya ingredients. Jadi Sensei Suru ini benar-benar bagus, karena nanti saya ada juga slide-slide untuk pasien yang sudah saya treatment dengan Sensei. Oke, thank you, Dok. Nah, Dok, ini mungkin ada sedikit masukan, Dok. Suaranya pada ini sih mungkin kurang jelas ya, mungkin lebih dideketin lagi ke mic-nya aja. Mulut, sorry, lebih deketin ke mic. Nah, tadi udah, kalau di saya sih sebenarnya udah lumayan jelas sih, cuman mungkin beberapa teman-teman di online kurang.
Oke. Oke, teman-teman, itu mungkin sedikit insight untuk ya intermezzo aja lah sedikit dari Dr. Beatrix ini Mailing itu seperti apa. Jadi, kenapa kita kerjasama sih teman-teman? Kita kerjasama dengan Mailing Health and Beauty Center ini kenapa? Karena gini, kita mau launching namanya ada Sensei Suru. Sensei Suru itu kita taunya ya sebagai emang as in produk kecantikan gitu kan. Ya, apa salahnya sih kita sekarang cari yang expert di bidang itu untuk menjelaskan. Dan lebih bagusnya lagi, beliau ini kan mungkin dari Mailingly ini sebelumnya ya bukannya yang kayak kita kenapa nggak suruh-suruh dari oh ya kita minta tolong dari dokter yang udah di EFC nih untuk ngomong tentang sensei suruh atau apa kayak gitu. Ya ini biar kita sama-sama belajar kalau ini kita kasih ke pihak ketiga, Mailingly sebagai salah satu pihak yang kita pilih untuk menjelaskan, membantu kita menjelaskan tentang produk baru kita ini, biar jadi kayak gimana ya, ya kayak kalau di acara-acara gitu, kayak kalau sulap kan kita nggak pernah ketemu sebelumnya ya, lebih ke arah kayak maksudnya lebih lebih jujur aja sih sebenarnya ya, jadi lebih jujur, lebih nggak ada, maksudnya yang kayak ya nggak ada yang dibuat-buat sih sebenarnya bener ya dok ya. Jadi lebih apalagi yang tadi dokter Patrick bilang Mailingly juga udah dari tahun 65 emang udah bergerak sesuai di bidangnya juga dan bergerak semua sesuai dengan yang emang udah diuji juga ya dok ya. Iya, betul. Oke. Oke teman-teman mungkin itu apa kita udah mau mulai ini dok, saya share slide-nya ya dok ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Oke. Oke, saya mulai Pak. Silakan dok. Oke, terima kasih. Teman-teman, saya sebagai perwakilan dari Sensei Suru dari AFC, saya mau menjelaskan mengenai Sensei Suru ini. Jadi setelah kita pelajari itu bahwa sekarang terjadi penuaan dini juga karena faktor stres dan lain-lain, bahwa di umur 30 tahun itu sudah mulai terjadi tanda-tanda penuaan di wajah yang paling terlihat. Oke, next slide. Nah, ini ada penelitian dari tim AFC bahwa di sini juga ada sumber-sumber di mana kulit perempuan usia 30 itu perlu perawatan lebih, lalu masuk usia 30 ini juga penuaan sudah mulai terjadi. Ini ada sumber-sumber yang juga membuktikan memang penuaan sekarang ini sudah terjadi di usia 30. Oke, next slide. Nah, faktor-faktornya yang tadi saya sudah jelaskan secara singkat, faktor paparan sinar matahari, UV, faktor stres, lalu penggunaan kosmetik yang berlebihan atau tidak cocok, terpapar polusi, dan merokok. Oke, next slide. Nah, penuaan dini pada kulit itu menyebabkan keriput, munculnya flek hitam, tekstur kulit yang rusak, terus penebalan penumpukan sel kulit mati, kerusakan sel tisu dan kolagen, menyebabkan kulit itu kaku, kendur, dan tidak kencang. Kaku itu maksudnya tidak ada elastisitas dari kulit, sehingga terjadi fine wrinkle atau deep wrinkle, terus kulit juga mulai kendur, seperti saging, dan juga tidak kenyal. Tidak kencang itu maksudnya tidak kenyal, karena serat tisu kolagen yang sudah tidak baik lagi, dan kurangnya regenerasi dari sel kulit. Oke, next slide. Nah, ini apa saja gejala penuaan dini? Itu munculnya bintik hitam atau kita sering tahu sebagai flek di wajah, lalu kulit mengerut, dan juga ada peradangan dan hiperpigmentasi pada bagian kulit. Radang itu bisa jadi karena iritasi kosmetik, dan tadi paparan polusi udara, juga kulit kering dan sering gatal, seperti alergi, dan juga untuk ini kulit mulai mengendur dan rambut rontok yang tadi kita sudah jelaskan. Oke, next slide.
tidak semua orang melakukan perawatan karena tidak tahu perawatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kulit. Banyak sekali orang-orang yang tidak berani melakukan perawatan itu dikarenakan bingung mau perawatan yang seperti apa, yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Jadi harus menggunakan yang seperti apa. Kalau mengikuti teman-teman, kadang-kadang cocok di teman, tidak cocok di kita. Nah, itu sebetulnya butuh sekali penelitian untuk apa yang betul-betul cocok untuk kita. Oke, next slide. Nah, kenapa saya bersedia menjadi menjelaskan tentang Sensei Suru? Karena Sensei Suru sendiri kosmetika yang berasal dari Jepang, di mana Jepang itu di Asia termasuk bahan ingredientnya itu terbaik, dan juga karena dari pengalaman kami juga kelebihan Jepang di dalam industri kosmetik itu mereka safety-nya, inovasinya, penelitiannya itu sangat bisa dipercaya, dan mereka juga memiliki banyak paten seperti Sensei Suru ini. Oke, next slide. Dan untuk Sensei Suru ini alami, inovasi produk. Jadi Sensei Suru ini alami karena bahan-bahannya sendiri sangat alami, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Lalu juga inovasi produk, karena kalau saya pelajari dari banyak produk yang sudah branded dan sudah cukup lama, kenapa saya bisa bilang inovasi dari produk Sensei Suru ini termasuk pioner di bidangnya, karena banyak sekali kandungan-kandungan yang begitu luar biasa untuk di kosmetika dengan persentase dari kandungan yang cukup besar, di mana mungkin kosmetik branded lainnya yang sudah cukup kita kenal itu hanya memiliki satu saja jenis dari ingredient yang ada di Sensei Suru dan tidak sebanyak kandungan yang ada di Sensei Suru. Lalu diproses dengan teknologi, sudah pasti Jepang selalu kualitasnya baik, jaminan kualitas, satu sumber ingredient yang premium. Oke, next. Ini Sensei Suru yang kita sekarang bahas. Dari packagingnya, AFC ini, Sensei Suru ini semua saya lihat juga dari packagingnya itu semua sangat baik. Kualitas packagingnya, karena Jepang sendiri memperhatikan bukan hanya produk tapi sampai packagingnya ya. Oke, next slide. Sensei Suru ini nanopeptide regenerating serum. Sensei Suru adalah regenerating serum di mana mengandung lebih dari 53 asam amino yang mempromosikan regenerasi sel kulit, menambah gizi sel, mempercepat pertumbuhan sel kulit baru, membuat kulit memproduksi protein sendiri dan serat elastik protein baru, yang sehingga kulit menjadi elastis, yang tadi kita bilang kulit menjadi tidak kaku, tidak mudah terbentuk fine wrinkle, efektif menghilangkan kerutan, mengencangkan sekaligus mencerahkan. Nah, ketika kulit terluka seperti pasca operasi, Sensei Suru mengurangi efek inflamasi, dan efek inflamasinya sendiri nanti saya akan buktikan dengan pasien yang sudah saya berikan Sensei Suru. Lalu meningkatkan fungsi pemulihan dan pertumbuhan sel kulit baru dari susunan kulit hingga mempercepat proses penyembuhan luka dari treatment laser. Laser sendiri di bidang kosmetika itu laser itu ada beberapa laser yang menimbulkan luka burning atau luka bakar yang butuh sekali downtime. Saya gunakan Sensei Suru untuk pasien-pasien saya yang setelah menggunakan laser atau peeling, baik dengan fluid acid atau peeling lainnya, itu sangat baik untuk regenerasi, inflamasi, perbaikan kulitnya. Nanti kita bisa lihat dari gambarnya. Dan ini bukan hanya di wajah, saya melakukan laser di area kulit badan pun. Area kulit badan juga setelah dioleskan Sensei Suru itu sangat baik regenerasinya. Oke, next slide. Oke, untuk regenerating serum dengan nanopeptide pertama di dunia, hasil inovasi dari perusahaan farmasi Jepang, AFC HD AMS Life Science, menggabungkan dua bahan aktif yang luar biasa, yaitu salmon ovaripeptide, marine placenta, dan salmon DNA. Ini sangat baik sekali. Kalau kita ketahui ini juga ada di SOP dan Utsukushi. Jadi pada saat digabungkan dengan kosmetik, ternyata memiliki hasil yang tidak kalah baik dengan SOP dan Utsukushi yang kita gunakan selama ini. Lalu Sensei Suru memiliki banyak manfaat positif bagi kesehatan dan kecantikan kulit.
Karena sebetulnya sensei suru ini kalau digabungkan dengan utsupushi itu sangat baik untuk flek melatonin ya, untuk kontrol melatonin. Selain itu sensei suru juga memiliki berbagai macam kandungan bahan aktif yang salah satu diantaranya memenangkan Nobel Award pada tahun 1986 dan ini sudah ditampilkan juga dari sensei suru sendiri yang patennya kita bisa lihat di slide ini. Oke, next slide. Sebentar ya, Dok. Baik. Oke. Apa saja yang memiliki paten di dalam sensei suru ini adalah dark pore improving agent atau tadi kembali lagi ke flek-flek itu untuk juga histamine release inhibition itu di mana anti allergic effect. Jadi saya gunakan juga untuk pasien-pasien yang kulitnya sangat sensitif, bahkan ditaruh di eye bag pun, di mana kita tahu eye bag itu kulit yang sangat sensitif, itu tidak ada rasa gatal atau alergik yang timbul. Lalu melanin production inhibition, yaitu kembali lagi untuk skin whitening, kulit menjadi lebih moist, karena sensei suru sendiri kandungannya itu sangat baik untuk detox dan untuk moisturizing kulit. Lalu suppression of histamine release, melanin production, improvement of dark pores, and increase sebum. Jadi untuk ini kremnya itu sangat bisa menyerap di kulit dan tidak oily, sehingga sangat baik untuk membuat serat tisu kolagen kita lebih kenyal. Lalu hair restoration karena ini juga mendapatkan paten untuk pada saat kita gunakan, lalu kita oles di area lengan bagian dalam, di pergelangan tangan lengan bagian dalam, itu mereka memiliki paten di mana rambut juga bisa bantu regenerasi. Oke, next slide. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang saya minta teman-teman coba diperhatikan karena di sini adalah bahan-bahan dari marine placenta. Itu marine placenta sendiri itu sangat bagus karena kita tahu marine placenta ini dia untuk regenerasinya sangat baik, lalu untuk memperbaiki luka, membentuk sel kulit baru itu sangat baik. Salmon DNA juga sama untuk regenerasi sel kulit. Lalu Hokkaido Angelica Root Extract ini lebih ke detox kulit, di mana kita sangat penting sekarang baik polusi udara. Detox itu juga untuk kulit yang stres karena kita harus istirahat lebih larut, stres karena pekerjaan. Itu untuk Hokkaido Angelica Root Extract ini juga ada di dalam kandungan dari salah satu brand yang cukup terkenal, tapi yang saya tadi bilang kenapa saya setuju sensei suru ini termasuk yang terbaik, karena Hokkaido Angelica Root Extract yang ada di sensei suru kandungannya lebih tinggi daripada branded yang krem yang mungkin kita sudah pasti tahu namanya di pasaran. Lalu squalene ini juga sangat baik untuk bantu melembabkan kulit, bukan hanya melembabkan, tapi juga mengikat kelembapan itu untuk tetap ada di kulit, sehingga kulit itu bisa sangat glowing. Lalu kandungan squalene ini juga sangat similar atau sama seperti kelembapan yang ada di kulit kita sendiri, sehingga menjadi pelembab yang saat ini sering digunakan untuk kosmetik-kosmetik lain. Memiliki sifat seperti antioksidan, anti radang, bahkan anti tumor, sehingga tidak akan menyebabkan seperti kanker sel squamous atau kanker yang ada di kulit. Lalu hydrolyzed collagen ini juga dia sangat bagus ya. Hydrolyzed collagen ini untuk membantu kolagen kita bisa improve, bertambah baik, bertambah kenyal, dan itu yang menyebabkan setelah penggunaan sensei suru dari pasien yang saya sudah tes secara pribadi itu menjadi glowing kulitnya. Ceramide sendiri juga menggunakan adalah fatty acid yang ada di dalam kulit,
berfungsi untuk menjaga sebagai skin barrier yang menjaga kulit kita kadar airnya tidak mudah dehidrasi. Namun seramid dalam kulit ini itu sebetulnya bisa terganggu karena cuaca, juga karena terpapar AC secara terus-menerus, mandi dengan air yang terlalu panas, lalu faktor lingkungan lainnya. Nah, dengan seramid ini itu salah satu jawaban dari kekeringan kulit, iritasi kulit, dan melindungi epidermis kita dari faktor kerusakan lingkungan atau keseharian kita. Lalu untuk sodium hyaluronat ini jadi sangat baik dia untuk penyerapannya. Nanti ada penjelasan di slide selanjutnya juga, menyerap dengan baik di kulit, juga sangat membantu regenerasi. Lalu hydrolyze elastin untuk elastisitas kulit kita sehingga tidak mudah terbentuk tadi fine wrinkle, garis-garis halus di wajah, juga kulit tidak menjadi kusam. Glutathione sendiri itu sangat baik, bahkan di bidang health, glutathione juga sangat baik untuk regenerasi. Dan glutathione ini salah satu bahan dasar yang sangat terkenal di kosmetika, di mana membuat kulit menjadi lebih terang, menjadi lebih cerah, lebih putih, untuk perbaikan sel-sel yang rusak juga. Oke, next slide. Ya, next slide. Di sini yang tadi saya jelaskan satu-satu, ini poin-poinnya. Jadi slide saya sebelumnya. Ya, Marine placenta memperbaiki elastisitas kulit, membantu regenerasi sel kulit, merangsang produksi kolagen, memperbaiki pori-pori, kerutan halus. Jadi pada saat kulit kita menjadi kering, dehidrasi, pori-pori juga akan membesar. Jadi dengan menggunakan marine placenta itu juga membantu elastisitas kulit sehingga pori-pori pun akan menjadi terlihat lebih halus, lebih smooth. Lalu noda hitam di wajah, sumbernya ini kita udah bisa lihat. Next slide. Perbaikan kelembapan kulit, mencegah kulit dari kehilangan kelembapan, menghaluskan kulit, glowing skin, perbaikan noda hitam. Ya, next slide. Nah, di sini kita bisa lihat di mana sebetulnya growth factor yang lain itu harus menggunakan penyuntikan yang cukup tidak nyaman di kulit dan cukup painful, yang sakit, ada rasa dan ada kaku, kemudian di situ ada tonjolan-tonjolan di kulit yang kadang untuk di kulit sensitif itu sangat membutuhkan waktu untuk pemulihan. Ini biasa digunakan untuk memasukkan growth factor ke kulit. Nah, kalau kita lihat hal ini sebetulnya kurang nyaman. Nah, untuk ini dengan Sensei Suru sebetulnya dengan pengolesan krem secara kontinu, rutin, kita bisa hindari teknik seperti ini. Karena kita tahu salmon DNA yang di Sensei Suru itu sangat baik. Di sini saya juga mencontohkan di kulit pasien, di mana ada pasien yang menggunakan salah satu growth factor injection, itu hasilnya glowingnya kita bisa lihat. Lalu yang menggunakan Sensei Suru dalam jangka waktu di sini ada harinya, hari sampai ke 10, ke 12, kita lihat glowingnya itu berbeda dari injection dengan hanya penggunaan krem. Jadi kalau di sini kita bisa bilang bahwa beauty is pain, ternyata tidak selalu perlu karena sekarang ada solusi dari Sensei Suru. Oke, next slide. Squalene sendiri salah satu pelembab emollient alami terbaik, meresap dengan baik pada kulit dan mengisi celah-celah yang longgar pada kulit sehingga dapat menjaga kekenyalan kulit, mencegah kulit dari kehilangan kelembapan, sebagai antioksidan yang baik, bersifat anti karsinogenik. Karsinogenik kembali tadi, Sensei Suru sendiri sangat aman dan tidak akan memicu tumor atau kanker di kulit. Itu yang paling penting kita perlu tahu dari produk kulit yang kita gunakan, karena banyak sekali yang mengejar hasil yang cepat tapi tidak memikirkan keamanan dari produk yang digunakan ke kulit wajah. Oke, next slide. Angelica Root Extract. Nah, ini juga salah satu andalan dari bahan kosmetika sekarang karena sangat baik sebagai antioksidan, mencegah kerusakan sel kulit akibat radikal bebas, menghambat kerusakan kolagen pada kulit, memperbaiki kerusakan sel kulit akibat radiasi sinar UVA, bekerja lebih
efektif dan lebih aman bagi sel kulit dibanding vitamin C dalam memelihara jaringan ikat pada kulit. Jadi sangat lebih efektif dari vitamin C karena vitamin C sendiri acid, dan kalau Angelica root extract ini dia memelihara jaringan ikat pada kulit tanpa ada acid di dalamnya. Jadi lebih baik karena acid sendiri untuk kulit-kulit sensitif itu ada efek, kadang mereka bisa ada rasa gatal, ada iritasi kemerahan. Untuk kerusakan kolagen pada kulit tadi yang kita sudah bahas karena stres, karena polusi udara, karena kebiasaan merokok dan lain-lain, itu sangat penting kita. Jadi Sensei Suru ini sebetulnya bisa untuk unisex, jadi bisa untuk wanita dan untuk pria. Oke, next slide. Hydrolyzed collagen, kolagen terhidrolisis. Terhidrolisis itu maksudnya adalah hidrogen yang memiliki hydrolyzed kolagen yang mudah sekali menyerap di kulit. Mudah sekali menyerap di kulit, di sini sampai 500 DA ini satuannya, dan juga hidrolisis ini partikelnya kecil sekali sehingga memungkinkan penyerapan maksimal pada kulit. Jadi penyerapannya sangat baik yang tadi saya contohkan pada saat penyuntikan growth factor dengan penyerapan hanya menggunakan Sensei Suru malah lebih glowing dengan menggunakan Sensei Suru. Dan itu saya sudah tes secara langsung ke pasien saya. Bersifat sebagai direct antioksidan dengan menyumbang elektron yang hilang kepada radikal bebas. Jadi ada elektron yang ada di jaringan kulit kita itu kadang menjadi rusak dan membuat itu kulit kita menjadi sangat kering, terus seperti tidak sehat kulitnya. Jadi ini sangat baik untuk antioksidan, mengunci kelembapan pada kulit moisturizer. Jadi hal yang baik yang perlu ditekankan dari Sensei Suru kembali lagi bukan hanya melembabkan tapi mengunci kelembapan pada kulit. Lalu mencegah penuaan dini dengan memicu proliferasi sel, siklus pengulangan hidup sel sehingga mempertahankan kekenyalan kulit. Proliferasi sel sendiri ini bisa sangat bermasalah pada saat usia bertambah dan juga banyak sekali terjadi sekarang, baik untuk wanita di mana sel-sel cepat sekali mengalami penurunan, jadi terjadi misalnya menopause dini, menopause awal, untuk pria juga hormon testosteron yang mudah sekali turun karena stres dan lain-lain. Nah ini siklus pengulangan hidup selnya ini akan terhambat, bahkan terhenti. Nah itu yang kita harus sadari, sehingga kita perlu menggunakan krim yang memang bisa membantu proliferasi sel itu menjadi baik, karena untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Oke, next slide. Mengunci kelembapan pada kulit sehingga membantu mencegah kulit kering dan iritasi, memperlambat tanda-tanda penuaan dengan memperkuat lapisan terluar perlindungan kulit, tadi skin barrier, ceramid ini, memperbaiki kerusakan pada lapisan terkuat kulit epidermis. Karena epidermis ini adalah bagian yang di bagian luar kulit kita, paling mudah sekali rusak, paling mudah sekali teriritasi, sehingga ceramid ini sangat melindungi kulit bagian epidermis. Jadi terlihat kulit kita bisa lebih baik, lebih glowing, lebih sehat. Sangat mudah membedakan kulit yang tidak sehat dengan kulit yang sehat, karena kulit yang tidak sehat banyak sekali ada melanin, lalu pori-porinya besar, kerut-kerut, itu mudah sekali terlihat. Kulit juga tampak kusam. Ceramid yang ada di Sensei Suru ini sangat membantu untuk epidermis dan melindungi kulit lapisan terluar. Oke, next slide. Hyaluronic acid, bahan penyusun hyaluronic acid dengan molekul lebih kecil dan lebih stabil. HA sendiri sangat terkenal di kosmetika, baik pada krem juga pada filler yang selalu ada bahan HA. HA sendiri mengikat cairan yang ada di bagian kulit kita sehingga kulit terjaga kelembapannya, seperti yang poin nomor 2 di mana berfungsi menjaga kelembapan kulit sebagai anti-aging dengan membentuk bahan pendukung jaringan ikat kulit sehingga mencegah kerutan dan tanda-tanda penuaan pada kulit. Karena kelembapan kulit kita terjaga sehingga dengan sendirinya kerutan-kerutan itu bisa tidak mudah terbentuk. Kembali lagi harus penggunaan krem itu continue
dan ketertiban dalam penggunaan krem, misalnya pagi, malam, itu penggunaan secara rutin, itu sangat membuat hasil lebih cepat terlihat, karena krem sendiri harus kontinu penggunaan, baru hasilnya kita akan bisa lihat. Oke, next slide. Hydrolyzed elastin merupakan bahan pembangun antar sel yang membangun jaringan ikat pada kulit, sehingga menjaga kulit agar tidak kendur, memiliki ukuran molekul terkecil yang memungkinkan penyerapan optimal, bekerja sebagai pelembab humektan yang menarik kelembapan ke dalam kulit. Nah, humektan ini apa sih? Humektan adalah jenis pelembab yang punya fungsi menjaga kadar air dalam kulit, sehingga kulit tidak dehidrasi. Lalu fungsi humektan juga mengumpulkan dan menyerap molekul air, menahannya di dalam kulit. Jadi bisa dibilang pelembab dengan jenis humektan ini sangat aman, nyaman. Seperti saya bilang saat penggunaan Sensei Suru, saya juga sudah mencoba sendiri, di mana tidak terasa lengket dan berminyak, jadi menyerap dengan baik. Lalu bekerja sebagai skin booster. Skin booster itu yang tadi growth factor harus disuntikan, itu salah satu jenis skin booster, tapi dengan nanopeptide yang ada di dalam Sensei Suru, satuan nanopeptide tadi menyerap dengan baik, sehingga kita bisa menghindari sistem dari yang kurang nyaman dalam perawatan kulit. Memicu pertumbuhan sel kulit, sehingga dalam penggunaan jangka panjang akan membuat tampilan kulit lebih halus dan segar. Ini memang betul, yang seperti tadi saya sebutkan, krem itu harus digunakan butuh waktu, dan untuk pasien saya dalam 5 hari perbaikan kulitnya sangat baik, tapi juga harus kontinu karena kita harus seperti memupuk, bukan langsung yang kita bisa lihat secara instan, karena kulit itu akan ternutrisi bila kontinu penggunaannya rutin dan butuh waktu. Kita akan lihat step by step, day by day, kulit akan terus membaik. Oke, next slide. Glutathione, ini salah satu andalan di Sensei Suru juga, di mana induk dari semua antioksidan itu glutathione salah satu induk yang terbaik, memperbaiki kerusakan sel dan radikal bebas dan efek buruk sinar matahari, memiliki efek mencerahkan melalui efek anti-melanogenik. Anti-melanogenik itu anti pembentukan sel melanin, di mana kulit menjadi flek-flek, itu salah satu dari melanin atau sel pabrik yang menghasilkan pigmen hitam pada kulit yang berproduksi berlebihan di spot-spot area kulit wajah, sehingga membentuk kulit menjadi tidak indah. Banyak sekali flek-flek, bukan hanya di wajah, sebetulnya di tangan itu juga suka kita lihat flek-flek penuaan, pembentukan sel kulit gelap. Nah, ini glutathione sangat berfungsi sekali. Lalu mengunci kelembapan kulit, moisture yang tadi saya bilang, semua dari kandungan Sensei Suru rata-rata bukan hanya melembabkan, tapi mengunci kelembapan kulit, menjaga elastisitas kulit, mengurangi kerutan, dan menghaluskan permukaan kulit. Oke, next slide. Kembali lagi diperjelas untuk manfaat glutathione untuk kesehatan kulit. Melanin inhibition, membantu memutihkan kulit, menghilangkan spot hitam, tadi flek-flek, membantu mencegah jerawat dan bekas jerawat. Saya jelaskan dalam poin ini, membantu mencegah jerawat. Jadi, pada saat kita menggunakan krem-krem pelembab lainnya, biasanya itu kulit bisa mudah menjadi jerawatan, komedogenik, mudah tumbuh komedo, jadi lembab, tapi juga jadi tumbuh masalah baru. Adanya masalah baru itu yang kita tidak inginkan. Tapi dalam Sensei Suru, karena pelembabnya itu sangat baik, yang tadi kita bilang nanopeptide, lalu juga mengandung HA, jadi lembabnya itu lebih ke cairan ya, jadi melembabkan tapi tidak lengket, itu sehingga tidak memicu tumbuhnya jerawat. Dan untuk bekas jerawat sendiri maksudnya adalah karena regenerasinya bagus, bekas-bekas jerawat itu yang menimbulkan bekas-bekas coklat, bekas-bekas hitam, terkelupas, yang membuat kulit tidak baik, itu Sensei Suru juga sangat membantu dengan kandungan glutathione-nya. Lalu glutathione juga sangat baik untuk antioksidan, di mana anti-aging dan mencegah keriput, membuat kulit menjadi halus dan cerah, mempercepat penyembuhan luka. Kalau untuk mempercepat penyembuhan luka itu, bahkan saya mencoba Sensei Suru bukan hanya sebagai daily cream, tapi pada saat
pasien saya laser fraksional dan ada burning, ada seperti luka bakar di kulitnya, karena memang fraksional laser itu kita melukai kulit dulu untuk supaya kulit bisa tumbuh kembali dan menghasilkan sel-sel kulit baru supaya scar atau pori-pori menjadi lebih baik. Jadi meregenerasi sel dengan melukai kulit, tapi penyembuhan luka dengan menggunakan sensei suru itu biasanya itu membutuhkan waktu 2 minggu downtime-nya, tapi dengan sensei suru dalam 5 hari pasien itu kulitnya bisa regenerasi, glowing, dan terjadi penumbuhan jaringan serat tisu kolagen yang cukup cepat. Itu yang saya pelajari. Next slide. Oke, di sini ada grafik keelastisan kulit itu dengan sensei suru, formulasinya, lalu aktivasi sel pada kulit. Oke, next slide. Di sini juga ada contoh perbaikan pada kulit, pori-pori, kita bisa lihat di sini, kalau diperbesar kulitnya jadi lebih putih, itu yang garisan secara besar, yang kita bisa lihat, lalu fleknya juga, warna fleknya ini membaik, dari yang pertama, gambar 352 ini kita lihat fleknya lebih coklat, yang berikutnya fleknya lebih terang, warnanya memudar, flek-fleknya kerutan, untuk di sini kita bisa lihat, mungkin lebih ke garis yang di bawah eye bag, ini juga kelihatan kulitnya lebih kenyal, lebih putih, lebih kenyal untuk noda yang tadi saya jelaskan. Oke, next slide. Di sini sensei suru juga uji klinisnya adalah sintesis kolagen type. Ada perbedaannya di sini dengan menggunakan sensei suru. Lalu juga tekstur score, mid cheek area variation-nya juga sangat baik. Perubahan tekstur kulitnya juga sangat baik. Oke, next slide. Sensei suru untuk mencegah penuaan, reactivity-nya jadi sangat bereaksi pada kulit. Lalu passivity, hair sheen, evenness, ini di sini semua adalah grafik aging score-nya. Jadi untuk sensei suru di sini kita bisa lihat semua angka uji klinisnya sangat baik. Oke, next slide. Perbaikan pada nilai penuaan kulit. Ini juga number of total rate of winning, success, kontrol sensei suru. Ini perbaikan pada nilai penuaan kulit. Jadi tadi kalau karena faktor usia, faktor stres dan lain-lain, penuaan kulit menjadi lebih cepat, dengan sensei suru kita bisa bantu menekan hal ini supaya kulit kita tetap lebih baik. Oke, next slide. Untuk peningkatan produksi kolagen, dari sensei suru ini, kolagen production persentase of control-nya itu cukup baik hasilnya. Lalu next slide. Moisturizing effect-nya, kembali lagi efek kelembapan setelah 4 minggu pemakaian, kita bisa lihat grafiknya sangat meningkat. Lalu recovery from erythema formation from UV radiation, itu juga sangat baik, perbaikan kulit dari sinar UV, karena kita tinggal di negara tropis, di mana sinar UV memang ada fungsi baik, tapi juga tidak baik untuk kulit yang terus terpapar dengan sinar UV, di mana pasti kering dan menimbulkan flek-flek yang tidak indah dipandang, kulit juga menjadi kusam. Oke, next slide. Kulit cerah, hiperpigmentasi, keelastisan kulit, ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Lalu next slide. Pemutihan kulit setelah aplikasi, itu terlihat, nanti ada contoh kulit-kulit pasien juga, setelah lukanya sembuh, bukan hanya, nah ini ada slide-nya, kita bisa lihat untuk kulit bagian kiri, di mana pasien ini setelah menggunakan laser flek NDA Q switch, di mana laser flek sendiri untuk mengontrol pigmen melanin, lalu kita menggunakan fruit acid, tapi tanpa sengaja tergesek kulitnya, sehingga setelah kulitnya ini luka dengan fruit acid itu kita menumbuhkan sel kulit baru. Sangat penting tidak boleh tergesek, karena tergesek kalau kita lihat di sini lukanya menjadi lebih deep, lebih dalam, kulit juga warnanya jadi lebih coklat. Nah ini kalau untuk membutuhkan recovery, sebetulnya saya membutuhkan pasien harus datang kurang lebih 3-5 kali pertemuan
baru kita bisa mendapatkan hasil dari 1 kali pertemuan. Saya lakukan laser lagi, juga saya lakukan fruit acid pengolesan, lalu secara topikal kita lihat di sini hanya dalam hari ke-7, before afternya kita lihat dari hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, kita bisa lihat kulit lebih glowing dan flek yang tadi tergesek itu kelihatan perbaikannya sangat baik. Bahkan kulit pun menjadi lebih sehat, tidak doff. Kalau dilihat di sini hari ke-4 itu tidak ada seperti kulitnya berminyak. Ini sebetulnya bukan berminyak tapi glowing, atau salah satu kita suka dengar sekarang seperti glass skin. Lalu di hari yang di right juga hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Kita lihat flek yang ada di boncik, di tulang pipi itu membaik, karena flek sendiri itu sangat sulit untuk kita sembuhkan sebetulnya, apalagi tergesek akan lebih sulit lagi. Kita lihat di sini bukan hanya main fleknya, flek utama yang di tulang pipi itu membaik, tapi kulit sekitarnya juga membaik dan lebih sehat. Kalau kita lihat di sini kulitnya glowing dan juga lebih halus, warna kulitnya lebih putih, lebih cerah. Oke, next slide. Personal trial by Mei-Ling Lee. Ya, ini juga salah satu pasien saya. Di sini saya mau membuktikan bahwa Sensei Suru ini juga baik digunakan oleh male. Jadi saya juga menggunakan kepada pasien saya yang pria, di mana kita melakukan fractional laser yang tadi saya sudah sebutkan, di mana scar-scarnya itu cukup dalam, scar-scar bekas acne, lalu kulitnya juga sangat berminyak, yang sebetulnya tidak bisa sembarangan menggunakan moisturizing cream, yang tadi saya bilang mungkin efek kelembapannya baik, tapi menimbulkan efek lain seperti komedogenik, acne, itu yang kita tidak harapkan. Jadi jangan menyembuhkan di satu sisi dan menyebabkan masalah di sisi yang lain. Kalau kita lihat di sini, pertama kulitnya merah, inflam, ada pembengkakan merah karena memang efek dari laser fractional sendiri ada efek burningnya. Lalu juga kita lihat hari yang berikutnya itu mulai mengering, lukanya cepat sekali perbaikan. Lalu biasanya untuk mencapai ke hari kedua itu kita butuh 1 minggu. Di sini saya mendapatkan hasil dari foto yang saya minta pasiennya day by day kirim ke saya. Itu di hari kedua pasien sudah kelihatan luka-lukanya mengering. Di hari berikutnya luka-luka yang kering sudah mulai terangkat secara alami. Kita lihat kulitnya juga menjadi glowing, lebih putih. Lalu kalau kita lihat bekas-bekas scarnya juga naik. Dan hal ini sebetulnya fractional butuh kurang lebih 3-5 kali. Jadi yang saya mau tekankan di sini bukan hanya perbaikan kesembuhannya cepat, tapi juga memperbaiki scar. Jadi tumbuh kulitnya lebih cepat dan lebih banyak dari yang biasanya kita lihat dari pasien-pasien laser fractional tanpa menggunakan Sensei Suru. Lalu bekas scarnya kalau kita lihat di yang terakhir itu sudah membaik banyak, hanya ada sisa beberapa yang scarnya memang sangat dalam dan butuh beberapa kali treatment. Tapi untuk scar yang box scar, ice cube scar yang tidak terlalu dalam itu langsung kelihatan improve-nya. Kulit juga glowing. Oke, next slide. Oke. Ini adalah klinik kami, Mei-Ling Lee Health and Skin Center. Kita sudah dari 1965, sebetulnya sudah dari nenek saya, grandma saya, terus ke ibu saya, lalu kami generasi ketiga. Jadi untuk di bidang skin, itu kami sudah sangat punya banyak pengalaman, dan kami sebetulnya untuk pendapat pribadi saya sendiri untuk Sensei Suru, kami sebetulnya itu sangat berhati-hati untuk memilih produk yang untuk kami bawakan sebagai pembicara, karena menurut kami sudah memiliki reputasi yang cukup lama di dunia skin, lalu sekarang berkembang menjadi Health and Skin Center juga. Jadi kami sangat berhati-hati memilih produk, kami tidak akan membawakan produk yang baru, dan kami tidak pernah trial sendiri, dan kami tidak melihat hasilnya secara pribadi, karena kami mau memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien kami. Maka waktu Sensei Suru menanyakan saya apakah bersedia menjadi pembicara, saya bilang oke, tapi saya minta produk Sensei Suru dulu untuk saya minta dimasukkan ke tube-tube yang kecil, tube-tube kecil, di mana saya akan memberikan tes ke pasien saya.
Saya sudah tes kurang lebih 3 minggu untuk Sensei Suru yang sudah diberikan ke saya, dan hasilnya itu sangat baik. Dan saya bersedia menjadi pembicara karena apa yang saya bicarakan bukan berdasarkan ingredient dan teori, tapi saya mau hasilnya memang baik. Dan untuk teman-teman semua, saya rasa juga mau berharap yang sama, bukan hanya ingredients-nya yang cukup lengkap dan luar biasa pionir di bidang kosmetika, tapi juga apakah ingredient ini betul-betul ada hasil di kulit dan seperti apa hasilnya, lalu kenapa bisa lebih baik dari produk lain, lalu kelebihan uniqueness dari produk ini apa. Nah, itu yang saya mau pelajari sehingga saya harus tes dulu ke pasien-pasien saya dan hasilnya sangat baik. Maka saya bersedia menjadi pembicara dan saya bisa berbicara tentang Sensei Suru lebih deep karena saya sudah mencoba pribadi dan juga untuk pasien-pasien saya juga saya langsung tes ke pasien-pasien saya mau lihat bagaimana regenerasi selnya, bagaimana kelembapannya, glowingnya, itu yang saya mau lihat. Karena kalau memang regenerasi yang baik dari Sensei Suru itu ada, pasti kita bisa lihat luka lebih cepat sembuh, healingnya itu lebih cepat, inflamasinya turun, tidak terjadi iritasi atau alergi di mana kulit sedang dalam keadaan inflam, merah, lalu digunakan krem yang baru, apakah terjadi iritasi, apakah terjadi alergi, itu sangat penting. Kalau kulit dalam keadaan normal, mungkin kita butuh waktu untuk bisa melihat alergi. Tapi kalau kulit dalam keadaan sensitif, itu kita gunakan krem yang baik, dia akan cepat sekali pemulihan. Tapi kalau krem yang kandungannya tidak baik atau kurang baik atau bahkan menimbulkan alergi, pembengkakannya juga kita akan mudah sekali melihat. Oke, saya rasa dari saya cukup sekian. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Terima kasih untuk waktunya pada tim AFC. Sama-sama dok. Nah ini sekarang kita masuk baru ke tanya jawab ya teman-teman. Ini saya buka dulu. Oke. Sip, silakan chat lagi teman-teman. Oke, sebentar saya stop sharing. Oke. Boleh. Teman-teman, sebelum kita mulai tanya jawab ya, saya maksudnya mau kasih tahu sedikit aja. Ini kebetulan Dokter Beatrix ini emang nggak lagi di tempat tinggalnya, lagi di luar kota kayaknya ya, lagi di luar kota. Jadi biar sama-sama nyaman juga teman-teman, saya akan cuman pilih 3 pertanyaan ya. Iya setuju ya dok, 3 pertanyaan ya dok. Jadi biar nggak malam-malam juga, dan yang kedua juga ya biar nggak kelamaan lah ya gitu. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti bisa, kalau yang saya ini bisa saya screenshot, bisa saya copy juga. Bisa saya copy juga biar nanti jadi saya bikinin FAQ. Jadi buat teman-teman yang nanti pertanyaannya mungkin nggak kejawab sama saya, yang mungkin nanti kelewat mungkin sama saya, nanti bisa dijawab juga ya dok ya. Pasti. Oke, kita mulai. Pertanyaannya saya cari dulu. Dok, untuk ini tolong diperjelas dok, mau Sensei Suru apa? No, ini ada yang tanya dok, apakah setelah pakai Sensei Suru masih perlu pakai krim day and night katanya? Oke. Jadi kalau day and night kita perlu tahu lagi kenapa butuh pakai krem day and night-nya, masalah kulitnya seperti apa. Tapi kalau untuk kulit umum, Sensei Suru ini saya rasa sudah sangat baik untuk moisture, untuk melindungi kulit. Tadi kita lihat dari sinar UV dan juga untuk mencegah polusi udara merusak kulit. Jadi untuk day cream saya rasa Sensei Suru sudah sangat baik. Tinggal kita tambahkan misalnya light dari powder bedak, itu udah cukup. Untuk yang malam hari, Sensei Suru itu sangat light dan penyerapan di kulitnya itu sangat baik. Jadi kalau malam hari juga kita jangan menggunakan krem yang terlalu berat di kulit, karena pada saat malam hari kita tahu sendiri itu waktu regenerasi sel kulit.
Jadi untuk malam hari juga sudah cukup untuk sensei suruh, untuk kulit umum general ya. Tapi kalau memang ada masalah-masalah khusus di kulitnya, mungkin ada perlu tambahan krim-krim lain. Misalnya ada lagi sedang alergi, gatal gitu kulitnya ya, kita perlu juga krem-krem untuk alerginya sendiri gitu. Tapi kalau untuk kulit general, sensei suruh ini sudah mencakup semuanya dan sudah sangat baik. Oke, terima Oke, kasih. oke dok. Kita lanjut ke berikutnya. Saya cari dulu. Dok, mau tanya, sensei suruh ini bisa membantu kondisi kulit seperti apa? Contoh, saya ada keloid, apakah bisa terbantu? Atau contoh, suami saya ada punya bekas luka operasi, apakah bisa terbantu untuk disamarkan? Atau mungkin yang boleh diceritain sedikit aja dok, sebenarnya yang kayak tadi mungkin dokter ada bilang buat eye bag apa segala macam kayak gitu kan. Mungkin banyak juga sih yang nggak cuma cewek, ya cowok-cowok juga pasti mau kayak saya nih, aduh bawah mata saya hitam nih, saya juga mau pakai sensei suruh misalkan gitu kan dok. Kayaknya perlu deh Pak. Sensei suruh ini kelembapannya sangat baik. Jadi sebetulnya kalau kulit sudah terbentuk keloid, jadi tadi sebetulnya kita kelompokkan menjadi 3 pertanyaan sebetulnya. Keloid sendiri itu sudah terbentuk kulit baru, sehingga ada keloid itu adalah penyembuhan luka yang kurang cepat, kurang baik pada saat penyembuhan luka sehingga timbulnya keloid, itu sudah terbentuk kulit baru, sehingga agak sulit menggunakan sensei suruh untuk menghilangkan keloidnya sendiri. Karena keloid sendiri butuh treatment khusus seperti biasanya penyuntikan untuk keloidnya. Tapi untuk kulit keloid ini biasanya juga ada warna yang berbeda dengan kulit di sekitarnya. Mungkin untuk kelembapannya dan untuk perbedaan warna yang timbul karena adanya keloid tadi itu bisa menolong dan butuh waktu. Jadi harus rutin digunakan baru kita bisa lihat perbedaannya, kulit lebih sehat. Lalu untuk luka yang baru, saya bilang sensei suruh ini dia lebih baik untuk luka yang baru, yang masih merah. Misalnya seperti luka fraksional tadi kan luka bakar. Jadi inflamasinya itu pada saat dioleskan, merahnya itu langsung membaik. Nah, untuk kulit yang masih merah, masih luka baru, mungkin luka operasi baru, itu menolong. Tapi bukan luka operasi yang sudah timbul kulitnya. Jadi luka operasi baru itu menolong, luka seperti misalnya bukan hanya di wajah saja, misalnya tanpa sengaja terkena air panas atau minyak panas, pada saat menggunakan sensei suruh ini karena regenerasinya baik, itu bisa menolong untuk regenerasi, lalu juga untuk supaya pada saat tidak timbul bekas coklat, biasanya kalau ada luka bakar, atau luka kena minyak panas, nah itu karena kan proses penyembuhan kulit kita itu kadang tidak sama satu dengan yang lainnya. Apakah badan kita cukup sehat untuk bisa proliferasi yang tadi kita bilang, regenerasinya cepat sehingga lukanya cepat sembuh dan tidak menimbulkan bekas coklat. Kalau kurang baik itu butuh sekali, kan kita tidak yakin selalu dalam keadaan baik ya. Jadi kalau kurang itu sebetulnya dengan sensei suruh tadi itu sangat membantu, menolong sekali untuk proliferasi, perbaikan sel-selnya tadi. Jadi pada saat kulit luka, merah, terbakar, sensei suruh itu dia ada rasa sejuk saat digunakan. Moist dan bukan moist totally dengan oily. Karena kalau di negara tropis, kalau kita menggunakan moisturizer total dengan oil itu kurang baik. Karena pada saat terpapar matahari, fleknya akan menjadi lebih hitam, akan menimbulkan jerawat, komedogenik. Jadi dengan sensei suruh tadi kelembapan Angelica root-nya itu sangat baik, salmon DNA-nya itu sangat baik, ceramidnya itu bisa mengikat cairan supaya lebih lembab. Itu yang sebetulnya kita gunakan, sangat dibutuhkan moisturizer untuk negara tropis seperti kita. Lalu untuk eye bag tadi, eye bag itu butuh krem yang sangat-sangat hati-hati digunakan karena eye bag kita tahu sendiri kulit yang sangat sensitif, juga dekat dengan area yang sensitif yaitu mata kita. Jadi jangan sampai pada saat masuk ke mata lalu iritasi, merah, perih saat menggunakan. Bahkan ada case di mana pasien saya menggunakan krem wajah
yang matanya itu sampai mengalami gangguan dan keluar air mata terus-terusan karena ternyata kremnya itu sangat keras kandungannya sehingga matanya itu iritasi, terganggu, bahkan dia sampai ke dokter mata, spesialis mata karena dipikir matanya bermasalah. Ternyata karena penggunaan krem yang ingredients-nya tidak baik, hanya mengejar cepat putih, cepat semua hasil mau yang cepat, tapi ternyata ingredients-nya tidak baik, tidak ada paten. Kalau kita lihat Sensesur ini udah ada BPOM-nya juga, growth factor-nya juga bagus untuk regenerasi sel. Nah, itu dia. Maka saya bilang kita harus hati-hati dalam penggunaan krem-krem dan sangat baik kalau ada uji klinisnya. Jadi terutama eye bag itu area yang sensitif, mudah sekali gelap atau suka kita bilang mata panda, mudah sekali ada crossfit, garis-garis halus di bawah mata, lalu juga mudah terbentuk kantong mata karena kurangnya elastisitas dari kulit. Nah, itu sangat baik menggunakan Sensesuru. Oke. Oke, teman-teman, itu mungkin itulah alasan kenapa saya juga harus pakai Sensesuru nanti ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini kita ke pertanyaan terakhir ya. Saya cariin pertanyaan terakhir ya dok ya. Oke, ini pertanyaan ketiga. Ini saya akan cari karena ini tentang kecantikan. Oke, saya akan cari tentang muka. Tadi saya ada ketemu. Mungkin ini saya bacain aja ya. Saya lupa tadi ada di bagian mana itu yang nanya. Jadi gini dok, ini banyak yang tadi nanya sih. Kalau misalkan kita biasa ya, kalau wanita ini ya kayak sering, maksudnya banyak pakai skincare atau mungkin juga ada yang kayak pakai obat dokter ya kita bilang. Saya kurang gitu ngerti, cuman ada beberapa pasti yang pakai obat dokter atau mungkin mereka pakai skincare lain yang tujuannya itu untuk nge-heal dok misalkan. Kayak contoh saya ada bopeng di sini contohnya, saya ada bekas jerawat di sini. Terus ini saya pakaiin skincare lain atau saya pakai obat dokter. Nah, dengan kondisi seperti itu, boleh nggak dok sih konsumsi, boleh nggak sih dipakai Sensesuru dan bagusnya itu diselingin dengan obat dokter atau, nih ketemu, bagusnya itu diselingin dengan obat dokter atau langsung dipakai setelah atau sebelum obat dokter? Oke, jadi kalau obat ini mungkin kalau boleh saya tangkap, obat ini maksudnya adalah untuk scar. Sebetulnya scar sendiri dengan krem atau dengan topikal, pengolesan topikal untuk scar itu adalah bekas jerawat yang cukup dalam. Jadi kalau dengan krem untuk mengikis kulitnya supaya scarnya mendingan itu hanya bersifat kadang sementara dan tidak maksimal. Sebetulnya scar sendiri kalau dari tim kami selalu melakukan seperti dengan fraksional, lalu juga dengan ada membantu dengan penggunaan krem-krem seperti dengan krem-krem yang untuk regenerasi, tapi yang lebih bagus adalah harus ada tindakan laser. Nah, kalau penggunaannya boleh nggak digabungkan yang mungkin sifatnya seperti chemical peeling, di mana mengelupaskan kulit untuk scar, lalu digabung dengan Sensesuru. Saya sarankan untuk itu boleh konsultasi lagi lebih lanjut, karena krem yang untuk chemical peeling itu untuk mengelupaskan. Kalau memang dibatasi misalnya seminggu saja menggunakan krem chemical peeling ini, nah setelah itu proses healingnya kita boleh gunakan Sensesuru. Karena kalau digunakan bersamaan seperti chemical peeling, lalu besok pakai Sensesuru, saya rasa chemical peelingnya akan netral. Karena yang mengelupaskannya itu efeknya adalah untuk mengangkat sel-sel kulit, sebetulnya kadang-kadang sampai menimbulkan iritasi, merah, kalau terpapar matahari merah, lalu kena uap saja masakan, bahkan ada yang bilang, oh saya nggak boleh masak kalau pakai krem ini, jadi kulitnya merah. Itu berlawanan dengan Sensesuru fungsinya. Di mana Sensesuru itu untuk menumbuhkan sel kulit baru, gitu, bukan untuk mengelupaskan. Jadi dia regenerasi sel baik. Saya lebih sarankan setelah penggunaan chemical peeling dalam jangka waktu tertentu yang dibatasi sesuai anjuran dokter, setelah itu boleh menggunakan Sensesuru untuk kelanjutan treatment aftercare-nya, karena pertumbuhan kulitnya akan lebih baik.
Atau setelah laser friksional tadi yang bekas scar, lalu kita gunakan sensei suru aftercare-nya untuk downtime-nya lebih cepat. Downtime itu maksudnya setelah laser friksional yang tadi saya bilang harusnya 2 minggu, jadi dalam 5 hari regenerasinya cukup baik, lukanya keringnya cepat, pertumbuhan scar itu lebih banyak daripada yang biasanya, di mana harus digunakan berkali-kali atau harus laser berkali-kali, biasanya misalnya 3 sampai 5 kali laser, ini dengan 1 kali laser sampai kita menggunakan sensei suru itu regenerasinya lebih cepat sehingga scarnya lebih cepat naik. Lalu krem ini semua bahan-bahannya sangat halal. Kalau di sini saya lihat ada pertanyaan karena semuanya di sini ada salmon DNA, di sini juga semuanya lebih ke salmon DNA, lalu tumbuhan, angelica root. Jadi kalau saya lihat di sini kremnya tidak ada yang tidak halal. Oke, thank you dok. Oke, thank you. Ya gitu teman-teman semua, mungkin itu kita tadi udah dengar, udah nonton penjelasan singkat tentang sensei suru ya, singkatnya aja karena waktunya juga terbatas. Ini juga kan pengenalan aja sebenarnya gitu kan untuk produk baru ini dan kebetulan ada dari Dr. Beatrix juga. Oke, kalau gitu saya mewakili AFC, thank you banget dok udah siapin waktunya buat hari ini. Juga. Thank you juga buat teman-teman semuanya yang udah sempetin hadir dari jam 7, malah tadi jam 7 tuh kita udah 600 orang dok yang nonton. Saya juga bingung. Udah rame banget. Thank you juga buat teman-teman semua. Terima kasih. Ditunggu aja semua produknya. tim AFC, semua teman-teman yang udah siapin waktu. Thank you, saya boleh sharing. Sama-sama dok. Sering-sering aja dok, sharing nggak apa-apa dok. Buat Oke. AFC deh, buat semuanya. Ya. Nah, Oke, gitu aja teman-teman. Mungkin kalau yang mungkin tadi nggak sempat masuk sini atau mungkin lagi nggak bisa nonton atau apa, nanti akan ada rekamannya ada di Facebooknya EFC ya teman-teman seperti biasa. Oke, kalau gitu, thank you sekali lagi Dr. Beatrix, thank you juga udah sharing hari ini, udah bagi-bagi ilmu sedikit sama kita. Oke, kalau gitu, thank you juga teman-teman semuanya. Good night semuanya. Thank you dok. Thank you, selamat malam. Selamat malam semuanya.